semua? Salam kenal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep tawakal yang kami buat dalam tema jenjang pendidikan dalam tawakal. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, mengungkap sesuatu atau mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu law annukum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqun tayra tahdu himasa wa taru bitonan." Yang artinya dari Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong atau lapar, dan pada waktu itu ia kembali dengan perut kenyang. Hadis Tirmizi. Adapun sebagian orang itu keliru dalam memahami sikap tawakal. Mereka pasrah secara total pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar terlebih dahulu. Mereka berpikir tak perlu bekerja jika dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pengertian tawakal, dan di sini ada beberapa kata-kata manfaat dari tawakal. Manfaat dari tawakal: 1. Tercukupinya semua kebutuhan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mudahnya untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan suatu kegagalan. Usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Seseorang yang tawakal dan husnudzan harus atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mudah bagi dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Seseorang yang bertawakal biasanya tidak bisa dikuasai oleh setan. Nah, sebab setan tidak punya kemampuan untuk menggoda orang-orang yang diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh nikmat yang terus-menerus mengalir dan berisi kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Yang kelima dan yang terakhir, menghargai hasil usaha. Biasanya seseorang yang bertawakal itu akan menerima apapun hasil akhir dari penuh rasa syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan terus-menerus maksimal untuk meraih impiannya. Bisa dilihat dari hasil proyek kami dengan tema jenjang pendidikan tawakal. Di sini ada rumah, ada kupu-kupu, ada dua panah yang menunjukkan di sini pengertian dari tawakal, ada pengertian secara bahasa dan istilahnya, ada hadis, arti, dan Quran surat At-Talaq, Quran surat An-Nahl, dan Quran surat Asy-Syura. Dan di pojok sini ada panda. Bisa dilihat? Ya, enggak. Tempat pabrik. Di sini juga ada pagar, ada bunga-bunga, ada pohonnya. Temanya rumah jenjang pendidikan dalam tema tawakal. Ya, bisa dilihat.
Baik, sekian dari presentasi saya yang saya dapat sampaikan. Penting bagi kita untuk memiliki sifat tawakal. Nah, sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa. Tentu, kami berharap setelah belajar tentang sifat tawakal, semoga kita dapat mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang singkat ini. Karena sejatinya hidup itu singkat, hanya sebatas azan dan sholat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.